Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa, kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita atau pesan dari Sri Mulyani. Pesan Sri Mulyani ini mengatakan agar kita tidak memilih pemimpin yang suka emosian dan tak mau baca data. Jadi menurut saya perkataan Sri Mulyani ini menuju kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Mengapa saya katakan begitu? Karena Prabowo Subianto yang suka marah-marah, yang tidak bisa mengontrol emosinya. Ya, tidak jauh berbeda dengan Gibran yang suka marah-marah juga, yang sombong dan angkuh. Jadi pesan tersebut agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin. Coba bayangkan teman-teman, kalau pemimpin yang suka marah-marah, ya tentunya membuat sakit perut. Bahkan kita melihatnya aja tidak suka dan bahkan tidak senang. Seorang pemimpin harus bisa mengontrol emosinya dan bisa menguasai dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin. Coba kita bayangkan, Prabowo Subianto yang suka marah-marah, menyampaikan pidato saja, kadang suka emosian. Dan kita lihat juga perdebatan pertama antara cawapres. Bagaimana gestur Prabowo Subianto yang suka joget-joget? Tentunya itu mempertandakan Prabowo belum bisa menguasai dirinya sendiri. Apalagi Gibran yang kita lihat perdebatan pada tanggal 21 Januari 24 kemarin. Gibran tampak sekali sombong dan arogan yang berdebat kepada Cak Imin dan Prof Mahfud. Seakan-akan Gibran ini lebih pintar dan lebih jago daripada dari dua calon wakil presiden tersebut. Menurut saya Gibran ini tidak pantas untuk mengataskan nama anak muda atau milenial. Karena anak muda harus memiliki sopan santun, apalagi diperhadapkan kepada orang tua. Kalau kita bandingkan umur Cak Imin dengan Gibran, tentunya lebih jauh berbeda. Apalagi soal pengalaman, apalagi terjun dunia politik. Ya lebih jauh lah pengalaman Cak Imin daripada Gibran. Gibran dari awal sudah emosian dan suka menyindir Cak Imin. Saya heran ketika Gibran berdebatan tersebut, saya tidak yakin bahwa Gibran ini bisa memimpin negara ini. Karena dirinya sendiri saja bisa
tidak bisa dipimpin, apalagi sebanyak juta warga Indonesia. Kalau orang yang suka emosian, yang suka marah-marah, bagaimana ketika nanti diperhadapkan masalah? Ya bisa-bisa tidak ada jalan keluarnya. Jadi pesan Sri Mulyani itu, pilihlah pemimpin yang senang dan bisa mengontrol emosinya dan bisa mengayomi masyarakat. Kalau kita pilih pemimpin yang emosional dan sombong, ya kita akan menikmati kesombongan dirinya sendiri, bukan kepentingan masyarakat lagi, melainkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, contohnya teman-teman, ketika kita memilih ketua OSIS, semisalnya kalau kita masih sekolah, tentunya kita harus melihat latar belakangnya tersebut, apakah ini layak menjadi pemimpin di salah satu organisasi tersebut. Ketika dipimpin orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan orang yang memiliki karakter, akan bagus organisasi tersebut. Tetapi ketika diperhadapkan dan dihadiri orang pemimpin yang suka emosional dan marah-marah, bagaimana organisasi tersebut jalan? Sedangkan dirinya sendiri saja tidak bisa disiplin, apalagi mengurus organisasi tersebut. Itu perumpamaan teman-teman. Banyak sekali mengkritik tingkah laku Gibran ini yang tidak berakhlak dan tidak ada sopan santunnya kepada Prof Mahfud dan Cak Imin. Kalau kita bandingkan ke Prof Mahfud, ya tentunya lebih berpengalaman Prof Mahfud. Makanya Prof Mahfud ada salah satu pertanyaan Gibran yang tidak dijawab karena menurutnya pertanyaan tersebut terlalu receh, terlalu disepelekan. Ya, tentunya kalau sesuai dengan akademiks yang dikatakan oleh Prof Mahfud tersebut, ya pertanyaan tersebut seperti teka-teki. Tetapi sombongnya Gibran mencari-cari jawaban dari Prof Mahfud, padahal Prof Mahfud sudah menjawab awalnya implementasi hijau tersebut. Padahal benar apa yang dijawab oleh Prof Mahfud. Padahal soal akademis lebih jauhlah berbeda dengan Gibran. Nih teman-teman, ketika kita sekolah atau kita sudah kuliah, terutama kita belajar apa dulu? Bukan akademis, tentunya karakter, sopan santun. Ya, ketika kita juga melamar bekerja di salah satu perusahaan, yang dilihat dulu apa? Ya, otomatis karakter dan keterampilan. Jadi menurut saya, Gibran ini sudah tidak tertolong lagi, yang suka emosian dan suka marah-marah dan sombong. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya tidak jauh berbeda dengan Prabowo Subianto yang suka marah-marah juga. Jadi kita lihatlah bagaimana komunikasi Gibran yang saat ini dan bagaimana juga komunikasi Prabowo saat ini. Ada salah satu anak muda dipertanyakan kepada temannya, mengapa Anda memilih Prabowo Subianto? Ya karena gemoy. Nah menurut saya, ketika kita memilih pemimpin karena gemoy, itu pemikiran kita sudah tidak tertolong lagi. Kalau kita hanya memilih pemimpin yang gemoy, banyak yang gemoy. Padahal gemoy itu adalah letoy gemoy. Ya menurut saya kita harus lebih berhati-hati dalam memilih teman-teman. Jadi saya harap kita harus melihat karakter seseorang. Jangan salah pilih pemimpin. Seperti kata yang dikatakan oleh Sri Mulyani yang tadi. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani ini sangat benar. Karena orang yang leadershipnya, kepemimpinannya bagus, tentunya harus bisa mengontrol emosinya dan tidak suka marah-marah. Jadi teman-teman, kembali lagi kepada teman-teman, apakah mau teman-teman dipimpin oleh yang suka marah-marah, yang suka emosian? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Ya saya di sini hanya menyuarakan apa isi hati saya dan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut, agar kita tidak salah memilih di pemilu kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini.
Dari awal saja saya sudah kecewa dengan tingkah laku Gibran ini yang dimana sedangkan MK saja bisa diacak-acak oleh Gibran. Jadi menurut saya bahwa Gibran ini tidak pantas untuk menamakan bahwa dia anak muda atau milenial. Karena anak muda harus mempunyai karakter dan mempunyai sikap sopan santun kepada orang tua. Banyak orang bandal di luar sana. Banyak orang bandal yang licik di luar sana. Tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada orang tua, mereka akan lebih bersikap sopan santun. Tetapi kenapa Gibran yang beda jauh dengan umur Prof Mahfud dan Cak Imin dengan sombong? Jadi menurut saya Gibran ini tidak layak menjadi pemimpin. Ya menurut saya. Dan kenapa saya tidak memilih Prabowo dan Gibran? Itu alasannya. Dan teman-teman, kalau kita lihat hati yang tenang dan hati yang sopan, menurut saya Ganjar lah yang memang kepemimpinannya yang sangat bagus. Kita bisa lihat komunikasinya sangat-sangat efektif dan produktif, dan kinerjanya juga sangat produktif dan sangat dekat kepada masyarakat dari keluarga sederhana. Jadi menurut saya Ganjar dan Mahfud lah menjadi pemimpin nantinya. Jadi kalau kita lihat sikap Gibran ini jauh berbeda dengan Pak Jokowi, yang kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah sangat-sangat tenang dan memiliki sopan santun. Entah, jauh berbeda banget dari Pak Jokowi Gibran. Ya, teman-teman, mungkin sampai di sini video ini. Maka jangan lupa like dan komen dan subscribe, teman. Jadi mungkin ada teman-teman memberikan tanggapan soal video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dengan beradab dan sopan santun. Nah, teman-teman, salam NKRI, salam NKRI, harga mati. MD 2045 melaporkan.